A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jamaah Masjid Baitur Rahim, Bapak, Ibu, jamaah sholat Isya dan insya Allah nanti taraweh yang saya hormati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, berkat perkenannya insya Allah ridhonya kita semua dapat bersilaturahim, menjalankan perintah-perintah Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini kita segera akan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sholawat tak lupa kita sampaikan tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, materi yang dibebankan kepada saya dari takmir masjid yaitu kesucian hati dan kebahagiaan. Tadi mungkin Pak Tri itu materinya udah, saya khusus menyangkut soal hati-hati saja. Saya mulai dari A, B, C, D, E. Saya ulangi lagi, saya mulai dari A, B, C, D, E. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekarang kita ada, alhamdulillah kita ada di masjid. Mengapa kita ada? Karena birth, karena kita dilahirkan, karena kita diciptakan. Tapi jangan lupa, nanti kita mau mati. Death. Di antara B dan D itu ada choice. C, pilihan. Maka hidup ini pilihan. Alhamdulillah kita sudah memilih, insya Allah bagus, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Choice di antara birth and death, di antara lahir dan mati. Pertanyaannya, pilihannya apa? Pilihan dalam hidup tidak lain adalah eksistensi, keberadaan kita yang diciptakan, yang dilahirkan sebagai manusia. Sekali lagi, pilihan kita, choice kita sebelum mati adalah eksistensi, keberadaan kita sebagai manusia. Manusia pada hakikatnya baik, nggak ada manusia yang maunya jelek. Manusia maunya ikhlas, nggak ada yang maunya sebetulnya pamer dan segala macam itu. Manusia pengennya hebat, nggak ada yang maunya nggak hebat. Manusia maunya dewasa, tidak ada yang maunya brengsek, tidak ada. Manusia maunya bahagia, tidak ada manusia mau susah, maunya bahagia. Pertanyaannya mengapa? Kuncinya di kesucian hati. Kuncinya di kesucian hati. Yang saya sebutkan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Nabi Allah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita ini. Segumpal daging itu
dinamakan hati. Segumpal daging itu dinamakan hati. Imam Ghazali menjelaskan bahwa segumpal daging itu yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Bukhari Muslim tersebut sebagai pusat eksistensi manusia. Sekali lagi yang saya baca, Imam Ghazali menyatakan bahwa hadis itu menjelaskan atau menerangkan bahwa itu merupakan pusat dari eksistensi manusia. Dia menjelaskan bahwa hati itu adalah raja, sedangkan anggota tubuh lainnya sebagai prajuritnya. Sekali lagi, Imam Ghazali mengatakan bahwa hati adalah raja, sedangkan anggota tubuh lainnya sebagai prajuritnya. Kalau raja memerintahkan untuk baik, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak menuju ke baik. Mulai dari berpikir, mulut, tangan, kaki, dan seluruhnya. Karena perintah raja, perintah hati. Hati itu hanya tempat, wadah. Tergantung isinya. Kalau isinya tidak baik, maka yang keluar tidak baik. Imam Ghazali lebih dari itu, mengatakan bahwa hati adalah raja dari semua anggota tubuh yang dijadikan sebagai prajuritnya. Kemudian beliau juga menjelaskan, hati itu bersifat dinamis. Hati itu bersifat dinamis, alkal. Dia bisa dibolak-balik. Dari habis itu bisa buruk, bisa baik. Kalau baik, tubuh kita baik semuanya. Kalau buruk, tubuh kita buruk semuanya. Bisa. Kadang-kala kita kondisi baik, hati kita baik, bisa terjadi pada saat tertentu hati kita jadi buruk. Oleh karena kita diminta selalu berdoa, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, luruskan hati hamba untuk selalu mengingat Engkau. Kemudian hati, kata Imam Ghazali, ini ukuran berkenan dengan diterimanya kedekatan kita dengan Allah. Jadi bukan banyaknya materi, bukan hebatnya kita sebagai atasan dan lain-lainnya. Jadi ukurannya menurut Imam Ghazali kedekatan dengan Allah adalah hati. Semakin ikhlas kita, semakin dekat kita hati kita dengan Allah, insya Allah semakin sesuatunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan bahwa dari hadis itu kajiannya bahwa hati itulah yang akan dapat membedakan halal, haram, subhan. Sekali lagi, hati inilah yang dapat mengarahkan kita untuk membedakan mana halal, mana haram, mana subhan, mana yang sama-sama. Semakin baik hati kita, semakin suci hati kita, akan semakin kita dapat membedakan mana yang subhan, yang sama-sama itu, untuk mencapai apa yang disebut dengan yang halal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kayaknya kalau ngomongin hati ini ada 3 penyakit hati yang sering disebut racun yang mengganggu kebahagiaan. Yang pertama, iri dengki. Yang kedua, cinta dunia yang berlebihan. Yang ketiga, ria. Saya ulangi lagi, ada 3 racun yang merusak kebahagiaan. Yang pertama, iri dengki.
Yang kedua, cinta dunia yang berlebihan atau yang berlebihan. Dan yang ketiga, ria. Yang pertama, dengki. Ini membuat kita selalu gelisah, sulit untuk bahagia, sulit untuk tentram. Kemudian yang kedua, hubbu dunia, cinta dunia yang berlebihan. Dunia, kata Imam Ghazali, itu bersifat fana. Semakin kita berambisi mengejar dunia, semakin tidak tercapai. Semakin kau kejar, semakin dia berlari. Di sini kita akan menjadi budak ambisi. Malah kalau di sana yang saya baca tertulis budak nafsu. Kita selalu mengejar kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan yang hakiki adalah menyelinap di dalam hati. Saat demi saat kita rasakan. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Araf ayat 28, ketahuilah bahwa dekat dengan Allah menjadikan tentramnya jiwa. Intinya seperti itu. Maknanya apa? Kunci dari kebahagiaan sebetulnya zikrullah, ingat kepada Allah. Insya Allah setiap saat kita ingat Allah, saat itu pula kita dalam kondisi bahagia karena kita merasa tentram, merasa tenang. Karena hakikat kebahagiaan menurut Islam adalah ketenangan jiwa. Kita merasa dekat dengan Allah. Tidak ada satu manusia terlepas dari masalah. Pasti ada masalah. Tinggal tergantung kita menerimanya. Yaitu melalui apa yang disebut dengan kesucian hati. Tadi disebut dengan 3 racun yang mengganggu kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan dalam Islam adalah ketenangan jiwa atau ketenangan hati yang pada intinya sumbernya adalah zikrullah, ingat pada Allah. Yang kalau kita lanjutkan bicara kita panjang lebar, tidak 7 menit lagi. Di situ ada sabar, di situ ada syukur, di situ ada segala sesuatu. Kalau kita baca. Nah, 3 kondisi hati yang berhubungan dengan kebahagiaan. Karena perintah Mas Iman, sucian hati dan kebahagiaan, maka ceritanya hati dan bahagia. 3 keadaan hati yang berhubungan dengan kebahagiaan. Saya ulangi lagi, 3 kondisi hati yang berhubungan dengan kebahagiaan. Ada 3. Yang pertama, hati yang baik. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Hati yang baik, ikhlas menerima takdir Allah, sabar dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah. Kita sadar dengan sepenuhnya dalam hati semuanya berasal dari Allah. Itu hati yang baik. Hati yang sakit, tidak puas dengan apa yang diterima, dengki, iri, punya prasangka tidak baik, itu hati yang sakit. Sombong termasuk hati yang sakit. Nah, yang paling bahaya, yang paling parah, hati yang mati, mayit. Hati yang mati. Ini hilang sensitivitas sebagai manusia, hilang sensitivitas sebagai muslim. Kadang-kadang bangga dengan dosa, dengan cuek bebek di masyarakat, menunjukkan halal haram hantam, tidak ada urusan dengan masyarakat. Itu hati yang mati, hilang sensitivisme sebagai manusia, sebagai muslim, hilang sensitivisme. Tidak peduli lagi dengan hidup yang seharusnya hidup sebagai manusia, eksistensi sebagai manusia yang semuanya
sebetulnya diukur dari kesucian hati. Semoga kita terhindar dari hal-hal racun hati atau penyakit hati dan kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu mensucikan hati, niat apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit kultum, intinya berbagi berkenaan dengan kesucian hati dan kebahagiaan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang berkekurangan maupun yang berkelebihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi